Sinaka modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini tuh saya diminta dari, kan saya sudah menyelesaikan modul 1. Di modul 1 ini ada modul 1.4 sampai 1 sampai 1.4. Nah, di akhir modul 1.4 kami diminta untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah kami pelajari di dalam modul ini. Perkenankan untuk saya mengucapkan selamat datang untuk para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di modul budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan ulas satu persatu ya. Tapi sebelumnya nyuwun sewu nggih Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu lebih memahami apa itu budaya positif. Saya di sini bukan berarti saya menggurui atau gimana, tapi kita di sini dalam kesempatan untuk sharing, saling berkolaborasi, saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Jadi tidak ada saya yang lebih bisa atau saya yang lebih mampu, tidak. Kita semua sama, kita hanya sekedar sharing di sini tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1. Masuk ke pembahasan pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini di dalam kelas ya, kita itu kan proses pembelajaran itu secara klasikal. Dalam arti secara klasikal di sini kita jarang sekali untuk memperhatikan perbedaan dari masing-masing siswa kita. Terkadang kita samaratakan semuanya. Nah, melalui pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajarannya itu sudah terdiferensiasi. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan implementasi kurikulum merdeka. Kita sebagai guru harus bisa memahami atau memperhatikan perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan yang dimiliki oleh masing-masing siswa kita untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin sudah tidak asing ya, profil belajar Pancasila ada beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Semoga kita semua dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada siswa-siswa kita. Masuk ke pembahasan kedua yaitu disiplin positif. Nah, sekarang sebelum masuk ke disiplin positif, kata disiplin menurut panjenengan, disiplin itu apa Bapak Ibu? Tertib terhadap peraturan, patuh, tertib, patuh. Kita garis bawahi peraturan ya. Kalau kata disiplin itu biasanya itu berhubungan dengan peraturan. Sudah tidak usah siswa kita sendiri. Kita kalau mendengar kata peraturan, apa yang kita rasakan? Tidak nyaman, takut, ya, tertekan. Nah, itu disiplin. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena tadi disiplin kan korelasinya dengan peraturan. Pasti kalau
Jadi di sini melalui disiplin positif ini, disiplin itu tidak karena peraturan. Kita sebagai pendidik harus bisa menanamkan disiplin positif. Dalam arti disiplin positif itu disiplin dari kesadaran mereka sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena ingin dihukum. Jadi mereka itu melakukan sesuatu bukan karena ada gurunya, biar dipuji gurunya, bukan. Tapi karena dia sadar dari dirinya sendiri kalau jika hal itu dia lakukan, itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri peserta didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sudah dijelaskan tadi ya. Berarti kalau melalui sogokan, ancaman maupun hukuman itu termasuk ke motivasi intrinsik atau ke ekstrinsik? Ekstrinsik, karena ekstrinsik berarti dari pihak luar, dari orang lain. Nah, itu yang harus kita ubah. Jadi anak itu harus sadar, saya harus membuang sampah di tempatnya, bukan karena peraturannya seperti itu bukan, tapi karena kesadaran agar saya lingkungan saya bersih, agar saya terhindar dari penyakit. Nah, di sini. Kemudian kebutuhan dasar manusia dalam melakukan sesuatu, siswa ataupun kita sendiri ya sebagai orang dewasa, pasti ada kebutuhan dasar yang melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang membuat kita ingin melakukan itu. Nah, di sini adanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis, yaitu atau kebutuhan makan fisik, makan, minum, sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas G ada beberapa siswa kita, mungkin kita temui yang sukanya cari perhatian atau istilahnya caper. Dia selalu cari perhatian, mungkin dia di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia kalau di sekolah itu cari perhatian kepada kita atau kepada temannya, agar dia merasa keberadaannya itu diterima di kelas itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini terkadang ada siswa kita yang ingin berkuasa, menang sendiri. Dia ingin jadi pemimpin. Nah, di situ adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu berhubungan dengan senang-senang sesuai dengan kodrat mereka, yaitu kodrat alam mereka. Contohnya seperti ini. Mungkin ada beberapa siswa kita yang hanya mendengarkan kita ceramah atau hanya mengerjakan tugas saja, itu dia malah tidak seperti bosan ya. Dia tuh tapi kalau kita mengajak belajar sambil bermain dengan menggunakan metode-metode pembelajaran, misalkan seperti sticky note atau kita menggunakan snowball throwing, atau bahkan kita bisa mengajak dia pembelajaran di luar kelas, dia itu sangat antusias sekali. Nah, ini karena dia mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan di sini karena mereka ingin bebas, tidak ingin dikekang, tapi kebebasannya tetap harus sesuai dengan norma-norma atau aturan yang ada. Setelah adanya kebutuhan dasar yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu, mereka mempunyai motivasi perilaku manusia, di mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti di sini itu motivasi itu sebagai dorongan. Dorongan. Jadi saya harus melakukan itu karena ada yang ingin saya capai. Nah, motivasi itu bisa dari dalam diri dia sendiri, yaitu motivasi intrinsik, atau dia dari orang lain atau pihak lain, yaitu ekstrinsik atau ekstrinsik.
eksternal. Nah, menurut Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Antara lain yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi dia masuk sekolah, seperti kalau tadi membuang sampah ya, dia membuang sampah habis jajan, buang sampah pada tempatnya. Bukan karena kesadaran dari dia ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, tidak, karena dia takut dihukum. Oh, ketahuan sama guru, saya dihukum, suruh membersihkan halaman sekolah. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi, misalkan saya mengerjakan, kan terkadang kita ada, ini contoh dari kelas saya sendiri deh. Sebelumnya itu saya mempunyai program memberikan bintang kelas. Jadi memberikan bintang kelas di mana setiap anak yang pertama kali mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dia mendapatkan nilai sempurna, dia mendapatkan 1 bintang. Di mana bintang ini akan saya akumulasikan dalam 1 semester, yang akan mendapatkan suatu imbalan atau hadiah. Nah, berarti kan dia belajarnya bukan karena kesadaran kewajiban dia, tanggung jawab dia, tapi karena dia ingin mendapatkan bintang tersebut, dia ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini berarti motivasinya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Sebagai contoh, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi kalau dia ingin mendapatkan, saya harus belajar untuk diri saya sendiri, untuk bekal saya di masa depan. Itu merupakan motivasi dari diri dia sendiri. Bukan karena saya harus dapat 100 agar saya mendapatkan bintang kelas, agar saya mendapat penghargaan. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Namun kalau dia menghargai dirinya sendiri, saya harus belajar biar mendapatkan nilai 100 agar sebagai bekal saya, tanggung jawab saya sebagai siswa. Itu merupakan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, di sini untuk konsep disiplin sendiri itu ada 2. Ada konsep disiplin identitas gagal dan ada konsep disiplin identitas sukses. Kalau untuk identitas gagal sendiri itu ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Kemudian untuk identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi, di mana konsep disiplin ini nanti akan kita ulas dalam slide berikutnya. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, maksudnya identitas gagal itu berarti ternyata itu tidak baik. Yang menurut kita itu betul, ternyata tidak. Ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman, dari kata hukuman itu berarti lebih menyakitkan atau tidak Bapak Ibu? Menyakitkan ya. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa kena di fisik mereka atau ke psikisnya. Iya, jadi hukuman itu pasti menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat tidak nyaman. Tidak nyaman dalam arti dia kan merasa takut ya. Kalau saya takut dihukum, berarti sudah tidak tenang. Kemudian yang ketiga, murid merasa takut. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada perasaan takut kalau dihukum. Kalau sudah seperti itu, nanti misalnya kita sering menghukum siswa ya. Di benaknya dia tuh, wah, Bu Yuda tuh mesti nanti hukum aku. Jadi kita pernah dengar ya, guru wajib dan guru haram. Kalau guru wajib kita datang aja sudah, kita tidak datang aja sudah ditangani siswa kita. Dan mungkin seperti itu. Tapi kalau kita sering memberikan hukuman, siswa merasa takut. Menjadi guru wajib atau guru haram Bapak Ibu? Guru haram. Siswa kan tahu, hukum meneh kok. Padahal dia tidak melakukan sesuatu kesalahan, tapi sudah ada rasa takut karena mungkin kita pernah memberikan hukuman yang
tertanam pada mindsetnya, sudah tertanam pada hatinya, dia sudah merasa sakit hati. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu memaksa. Karena kita yang hukum, berarti kita memaksa siswa itu untuk melakukan hukuman tersebut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jika kita menghukum, ada kemungkinan suatu saat nanti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia akan menghindar, dan yang terburuk dia pasti berbohong. Kemudian yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Kalau dia sering dihukum, pasti dia akan ngerasa rendah diri, dia akan ngerasa minder. Apalagi kalau ada ejekan atau bullying dari teman-temannya. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Setelah pengalaman saya setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman. Penghargaan itu bukan hal yang bagus, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Karena penghargaan itu siswa ingin melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan penghargaan, karena ada iming-iming yang akan dia dapatkan. Jadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi nanti siswa yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia akan merasa iri. Kok ya itu terus ya yang dapat ya? Kapan saya? Padahal dia sudah berusaha, tapi karena si yang biasa mendapat penghargaan ini tetap berusaha untuk mendapatkan terus kan, tetap dia tidak bisa menggantikan posisi yang biasa tek-tekonnya lah yang mendapatkan penghargaan terus. Pasti membuat sifat iri kepada yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas dalam arti bagi siswa yang sering mendapatkan penghargaan, saya seperti ini aja sudah dapat penghargaan kok. Buat apa saya buat lebih? Saya nggak usah belajar sungguh-sungguh, saya sudah mendapatkan penghargaan. Saya sudah merasa di atas teman-teman saya. Nah, di situ mematikan kreativitasnya. Kemudian penghargaan itu juga bisa menghukum dengan sistem ranking. Seperti yang sudah sekarang ya, ranking sudah tidak ada ya. Karena apa? Sistem ranking ini dapat membuat yang siswa yang ada di ranking di bawah itu menjadi minder. Terus apalagi dia juga pasti jadi ejekan teman-temannya. Selain itu, orang tua, terkadang rapat yang mengambil orang tua, terus diumumkan rankingnya. Ternyata rankingnya ada di barisan di bawah. Pasti orang tuanya jadi bahan omongan. Jadi efeknya itu berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Tadi sudah dijelaskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau dengan identitas sukses itu ada dua juga, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, sudah biasa nih kita dengar kata konsekuensi. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan kata konsekuensi. Sebagai contoh, misal ada siswa kita yang tidak sengaja atau sengaja menjatuhkan bekal atau menumpahkan bekal makannya temannya. Secara otomatis kita selalu, kamu kok bisa menjatuhkan atau menumpahkan bekal temanmu? Apa konsekuensinya? Pasti kita langsung seperti itu. Berarti kamu bersihkan. Nah, di konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jadi kita langsung memberikan, apa yang kamu lakukan? Membersihkan. Dia pasti langsung akan membersihkan bekas tumpahan tersebut. Jadi di konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Jadi kita harus memberikan stimulus dulu, anak merespon. Kemudian selanjutnya murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, jadi dia karena guru kamu menumpahkan, berarti kamu harus membersihkan. Secara otomatis dia akan melakukan itu. Berarti dia menghargai peraturan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, kehilangan waktu untuk
Sebagai contoh, kalau tadi menumpahkan, kan kita langsung konsekuensinya apa? Bersihkan. Padahal mungkin ada beberapa siswa yang dia ingin, Bu, padahal kan saya ingin minta maaf dulu, Bu. Tidak harus membersihkan. Nah, di sini yang dimaksud kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena kita sebagai guru langsung mendoktrin, konsekuensinya apa? Bersihkan. Yuk langsung bersihkan. Padahal anak kan harusnya meminta maaf dulu, baru dia membersihkan. Di sini yang dimaksud dengan konsekuensi. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Jujur aja Bapak Ibu, saya mendengar kata restitusi ini juga baru di mempelajari modul 1.4 ini. Mungkin asing deh bagi kita restitusi. Restitusi itu apa? Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi untuk restitusi itu, jika murid melakukan sesuatu kesalahan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan jadi dia sadar di alasan dia melakukan kesalahan itu apa, terus apa yang harus dia lakukan, terus sesuai tidak dengan nilai keyakinan yang dia yakini, itu ada di restitusi. Kemudian kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena di dalam restitusi itu kan ada tahapan-tahapannya. Tadi kita memberikan pertanyaan. Jadi tidak hanya sepihak kamu menumpahkan bekal ke menu, bersihkan. Itu kan berarti hanya jangka pendek ya. Tapi kalau di restitusi tidak. Kita lihat dulu alasannya. Apakah tadi itu dia sengaja atau tidak. Terus kita lihat kronologinya. Jadi kita tidak menyalahkan dia secara sepihak. Kemudian kita berikan pertanyaan, salah tidak seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Jadi kalau di restitusi itu semua yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari stimulus orang lain atau dari pihak manapun. Jadi melalui restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dia menumpahkan makanan, menghormati dirinya, dia harus minta maaf. Dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Secara tidak langsung berarti dia sudah menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di dalam restitusi, kalau di konsekuensi kan ada teori stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, siswanya merespon, melakukan, memperbaiki. Tapi kalau di restitusi adanya teori kontrol. Dirinya yang sendiri yang mengontrolnya. Dia sendiri yang mencari solusinya. Apa yang harus dia lakukan? Langkah apa? Yang pertama harus minta maaf dulu. Kemudian dia membersihkan. Jadi tidak, kalau stimulus respon, kamu harus seperti ini, dia melakukan. Tapi kalau di restitusi tidak. Kita memberikan kesadaran kepada dirinya sendiri akan apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia diberikan waktu untuk berpikir tentang apa yang akan harus dia perbaiki. Jadi secara otomatis dia sangat bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Karena sadar dari diri sendiri. Jadi di restitusi itu secara tidak langsung itu kita sudah bisa menanamkan karakter kepada siswa. Karakter tanggung jawab, disiplin. Nah sekarang sudah belajar restitusi, sekarang pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Restitusi itu seperti apa? Terus kemudian ada pun ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi, karena mereka melakukan memperbaiki kesalahan itu dari dirinya sendiri, jadi dia sadar dia tidak akan mengulanginya lagi. Namun jika ternyata dia mengulanginya lagi, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak memerlukan stimulus dari orang lain. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan berarti jadi dia berani mengakui kesalahannya.
Dia tidak menghindar dari kesalahannya karena takut dihukum, tidak. Kemudian yang selanjutnya, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Tawaran di sini kan kita kalau di restitusi kita memberikan pernyataan ya, apa yang harus kamu lakukan? Oh, kamu kesalahannya apa? Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Kita menawarkan kepada siswa. Kemudian dia berpikir sendiri. Oh, saya harus seperti ini, Bu. Berarti kan dia sadar, dia tidak dipaksa. Kemudian lanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk melihat keyakinan pada dirinya sendiri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Jadi, misalkan ada siswa kita yang mencontek, ketahuan dengan kitanya. Terus kita tanya aja dulu, kenapa tadi mencontek? Apa contek itu suatu perbuatan yang salah tidak? Kita tanya saja dulu. Kita tanya, terus kita kan bisa tahu, oh iya alasannya dia kenapa. Terus kita tanya lagi, keyakinan kelasnya apa? Apakah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, kemudian yang terakhir, kita cari solusinya. Terus agar kamu tidak mencontek lagi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Kemudian di dalam restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau fokus pada karakter berarti dia tertanam pada dirinya sendiri. Ini sudah, kalau saya melakukan itu lagi berarti saya harus seperti ini. Jadi dia kecil kemungkinan dia mengulangi tindakan itu lagi. Kemudian yang terakhir, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Karena solusinya dia sendiri yang mencari, berarti pasti dia akan bertanggung jawab pada keputusannya. Nah, di sini ada contoh ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di situ ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Jika itu sebuah hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut memberi hormat kepada bendera selama 10 menit. Tidak ada, kalau di dalam hukuman itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan antara apa kesalahannya dengan apa hukumannya, tidak ada kaitannya. Kemudian yang kedua, guru akan marah dan membuat murid menjadi takut. Nah, hukuman contohnya seperti itu. Kalau di dalam konsekuensi, jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Masih ada hubungannya ya, mengerjakan PR dengan 3 kali lipat. Tapi di sini siswa itu ya dia tetap akan melaksanakan hal tersebut karena itu sudah konsekuensi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian guru dengan tegas dan siswa mentaati peraturan. Ini untuk konsekuensi. Sedangkan untuk di restitusi, jika ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, maka kita bisa menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita cari akar masalahnya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kita tanyakan solusinya seperti apa. Apakah dia benar-benar ingin berubah untuk memperbaiki kesalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di dalam restitusi itu, yang pengalaman saya enak, kita ngobrol sama siswa itu enak. Kita malah sebagai orang tuanya, apa alasannya dia tidak mengerjakan PR, kemudian apakah itu sesuai dengan nilai keyakinan kelas, kemudian kalau kamu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kalau seperti itu, siswa itu lebih tersadar akan kesalahannya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum, kemudian kita bisa sebagai pembuat rasa bersalah, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari masing-masing posisi kontrol, sekarang saya tanya, selama ini Bapak Ibu lebih ke posisi kontrol manakah? Lebih ke penghukumkah? Atau pembuat rasa bersalahkah?
emosional ya Ibu. Terkadang bisa sebagai penghukum, terkadang bisa membuat rasa bersalah, kondisional, tergantung apa yang kita hadapi ya Ibu. Ya, seperti terima kasih. Nah, di sini ada penjelasannya 5 posisi kontrol restitusi. Untuk posisi kontrol restitusi, jika itu identitas gagal, maksudnya kontrol dari luar, itu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Untuk penghukum, biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, terus kadang juga menggunakan kata-kata yang bernada tinggi. Kalau kita sebagai penghukum, contohnya aja, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, lihat aja nanti. Itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, nanti siswa kita akan berontak. Terkadang menyalahkan orang lain. Bukan saya Bu yang melakukan, Bu dia Bu. Dan nanti dia, berarti kalau sudah seperti itu, dia berbohong. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalau di sini, posisi kontrol di sini, biasanya guru berceramah atau mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa, kenapa kamu melakukan itu lagi, dengan nada yang lebih halus. Guru berkata, kamu seharusnya, kan kamu sudah tahu kalau itu salah. Kenapa kamu melakukan lagi? Ibu sampai stres ngadepi kamu. Biasanya kan sampai seperti itu ya, karena sudah jengkelnya. Itu berarti kita membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sudah dalam posisi kontrol itu, biasanya siswa kita akan menyembunyikan kesalahannya, akan menyangkal dan akan berbohong. Nah di sini jadi ada efeknya. Oh berarti coba kita renungi. Kalau saya berarti menghukum, ternyata yang mereka rasakan itu seperti ini. Coba kita renungi bersama. Setelah sesi ini kita renungi. Kita selama ini sebagai apa ya? Kalau kita sebagai penghukum, oh efeknya seperti ini. Kemudian kalau untuk posisi kontrol teman dan pemantau ini merupakan identitas berhasil, namun masih kontrol dari luar. Kalau kita sebagai teman, kita bisa membuatkan alasan kepada sebagai teman tuh ya enak, kita aja ngobrol-ngobrol enak, memberikan alasan kok kamu seperti itu sih, coba ceritakan. Lebih enak aja kalau sebagai teman. Ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Kamu tidak kasihan sama bu guru? Bu guru, kamu melakukan itu lagi. Berarti dia kan seolah-olah dia dapat menceritakan semuanya. Tapi kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, siswa kita akan merasa ketergantungan pada kita. Hasilnya nanti jika dia naik ke kelas atau dia gurunya sudah berbeda, pasti perilakunya juga akan berbeda karena dia sudah ketergantungan dengan guru yang sebelumnya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini kita hanya sebagai menghitung atau mengukur saja. Kita menggunakan lembar observasi, kita lihat saja apa peraturannya. Kalau di sini siswa itu akan melakukan hal tersebut jika kita awasi. Jadi masih ada motivasi ekstrinsik dari luar. Jika ada gurunya dia berbuat baik, tapi jika tidak ada gurunya, ya sudah, balik lagi seperti biasa. Itu sebagai pemantau. Kalau yang identitas berhasil atau sukses yang berasal dari kontrol diri yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini sebagai korelasinya itu ke restitusi. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa bisa melakukan itu? Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu perbaiki? Apa solusinya untuk apa yang sudah kamu lakukan? Di sini posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau sudah posisi kontrol kita sebagai manajer, siswa kita tersadar dari dirinya sendiri. Jadi dia pasti sudah sadar, oh saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, semoga kita semua bisa setelah kali, oh penghukum itu seperti ini, membuat kita renungi. Oh, saya berarti selama ini salah. Karena jujur Bapak Ibu, saya di sini ternyata setelah belajar ini saya salah. Oh, saya berarti kalau sebagai teman, niatnya kan sebagai teman biar tidak ada jaraknya dengan siswanya. Ternyata itu salah. Oh, ternyata nanti kalau dia sudah berbeda di kelasnya itu, karena dia sudah tergantungan dengan kita, nanti akan perilakunya akan kembali lagi ke yang semula. Nah, semoga kita semua dapat menjadi posisi
manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi dengan kasus siswa mencontek saat mengerjakan ulangan di kelas. Jika kita sebagai penghukum, kita akan berkata patuhi aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Mencontek dengan berdiri di depan kelas tidak ada hubungannya karena kita di situ posisinya sebagai penghukum. Untuk posisi kedua, membuat rasa bersalah. Kita bisa berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, nak, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, di situ dia mungkin sadar di situ saja, tapi lain waktu dia pasti akan melakukannya lagi. Alah, paling Bu Guru cuma ngomong-ngomong, paling seperti itu. Jadi posisi yang ketiga sebagai teman. Kalau ada siswa yang mencontek, ayolah kerjakan sendiri ulangannya. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya sudah, dia sadar di situ saja, pasti dia akan melakukannya lagi. Kemudian untuk posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Kalau sebagai pemantau kan tadi hanya menilai saja, ya. Jadi kamu sudah melanggar peraturan. Sekarang apa konsekuensinya? Jadi kalau pemantau itu korelasinya dengan konsekuensi. Kita memberikan stimulus. Apa konsekuensinya? Dikerjakan lagi Bu soal ulangannya. Berarti dia harus mengerjakan. Itu sebagai pemantau. Namun jika kita sebagai manajer, pasti kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Kita bisa menanyakan itu. Jadi dia akan termotivasi sendiri. Oh iya, saya harus seperti ini ya Bu. Saya berarti tidak sesuai dengan nilai kejujuran ya Bu. Berarti saya sudah tidak bertanggung jawab ya Bu. Oke Bu, saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya akan belajar lebih giat lagi Bu. Itu yang akan mereka lakukan jika kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tadi kan di restitusi ada kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas karena di sini keyakinan kelas, mungkin ada yang masih asing deh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau yang biasa kita dengar kan peraturan kelas. Kalau peraturan itu tidak boleh buang sampah di tempatnya, tidak boleh mencontek, terus tidak boleh ramai, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Itu kalau peraturan. Di sini ada 2 pertanyaan pematik. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan, agar kita selamat. Kemudian yang kedua, mengapa di masa pandemi kita harus menggunakan masker atau mencuci tangan setiap hari? Kesehatan. Nah, sekarang keselamatan dan kesehatan itu kita yakini, sudah kita yakini. Oh, kita yakin daripada peraturan yang banyak, mungkin kita tidak akan mematuhinya, tapi karena kita sudah yakin akan keselamatan dan kesehatan, jadi kita melakukannya. Kita lebih mudah untuk melakukan hal tersebut. Di sini menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kalau kita sadar seperti tadi keselamatan, kesehatan, karena itu yang kita yakini ya, kita yakini berarti kita akan dengan mudah kita melakukan. Kita tidak berat. Kecuali kalau kamu harus memakai masker terus, aturannya harus pakai masker, cuci tangan, susah. Tapi kalau karena kita sadar, kita yakin, oh demi kesehatan ya, pasti kita akan sangat gampang sekali lah. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke dalam diri sendiri. Nah selanjutnya sekarang coba setelah ini nanti Bapak Ibu coba aja membuat keyakinan kelas. Jadi kalau yang sudah pengalaman saya, anak lebih mudah karakternya terbentuk melalui keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini nanti anak-anak sendirilah yang menentukannya. Jadi dia peraturan itu kan lebih mengekang. Jadi dia akan merasa takut. Tapi kalau keyakinan kelas, karena dia yang membuatnya sendiri, pasti dia akan tertanam dalam diri mereka sendiri. Di sini saya sudah melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Yang pertama, saya berdiskusi dulu terhadap peraturan. Jadi saya memberikan sedikit
minut kepada mereka, dituliskan masih berupa peraturan. Apa yang mereka inginkan di kelasnya? Ada yang menjawab, tidak boleh buang sampah di sembarang tempat, Bu. Tidak boleh ramai, Bu. Tidak boleh mengejek, Bu. Tidak boleh membuli, Bu. Tidak boleh berlarian saat pelajaran, Bu. Masih kata tidak boleh. Kemudian kita sudah diskusikan peraturannya seperti ini. Kemudian mereka menuliskan di kertas. Setelah itu mereka tempelkan. Saya tulis di depan, saya kasih kertas di depan, mereka tempelkan peraturan-peraturan apa yang mereka inginkan. Nah, dari peraturan ini kita pilah-pilah, kita pisah-pisah. Misalkan tidak boleh bullying, Bu, tidak boleh mengejek, Bu. Kita masukkan ke keyakinan kelas, berarti saling menghormati. Terus kemudian buang sampah di tempatnya, Bu. Terus tidak boleh buang sampah di laci, terkadang anak-anak ya. Berarti apa? Jaga kebersihan. Jadi kalau keyakinan itu lebih karena mereka yang membuat sendiri, jadi tertanam pada diri mereka. Kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Dan terbukti sekarang misalkan dia melakukan kesalahan apa nih, ketika kita tanya aja, masih ingat tidak keyakinan yang sudah kita buat? Iya, Bu. Nah, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan, minta maaf, terus dia memperbaiki kesalahan. Tidak perlu kita menerangkan doktrin kamu harus seperti ini, sudah tidak musimnya kalau sekarang ini. Kalau anak semakin kita memperlakukan anak seperti itu, dia akan semakin dablek, dia akan semakin melakukan hal-hal yang lebih. Kemudian yang terakhir, setelah kita rumuskan menjadi keyakinan, kita perkenalkan keyakinan itu di depan kelas. Karena mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, mereka yang meyakini, pasti mereka sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka sepakati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi sudah dijelaskan, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Tadi tidak boleh membuang sampah sampah sembarangan, gitu ya. Terus tidak boleh bullying, lebih abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Dari tadi terus kita ambil poinnya, tidak boleh bullying, tidak boleh mengejek. Kita ambil pernyataan universal, saling menghormati. Sudah cukup itu saja. Itu namanya keyakinan. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kata tidak boleh atau jangannya. Karena kalau seperti itu, kalau ada kalimat negatif, itu lebih mengekang, itu lebih ke peraturan. Kemudian kalau di keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat mereka. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Karena keyakinan mereka sendiri yang buat, berarti kan sudah disesuaikan dengan kondisi mereka. Dan terakhir, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat. Kalau kita nantinya di setiap kelas itu sudah mempunyai keyakinan kelas, kita bisa jadikan menjadi satu keyakinan sekolah. Nanti bisa kita di saat kita rapat, kita saling berkolaborasi ya, menjadi satu keyakinan sekolah. Tadi sudah di depan itu ada restitusi ya, terus ada pendekatan restitusi, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita tidak harus langsung menghukum atau memberi konsekuensi pada siswa kita yang melakukan kesalahan, tapi kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahap di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu. Misalkan dia bersalah, dia datang terlambat, kita tanya, tahu tidak kamu kenapa dipanggil guru? Tidak tahu, guru pastinya jawab seperti itu. Tadi kamu datang terlambat. Kita menstabilkan identitas artinya jangan membuat siswa itu takut untuk mengakui semua yang sudah terjadi. Jadi kita bisa, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Di situ di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa tadi kesalahannya? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
yang dia lakukan sesuai dengan keyakinan kelasnya? Jika dia datang terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Dia renungi. Kalau dia sudah menemukan iya Bu tidak sesuai. Dengan apa? Komitmen Bu, disiplin Bu. Oke. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Dia pasti akan mencari dalam dirinya. Oh iya, berarti saya harus bangun lebih pagi Bu. Berarti semalam saya tuh tidurnya kemalaman Bu. Berarti saya jangan tidur terlalu malam. Jadi di dalam segitiga diskusi itu kita menyelesaikan suatu masalah dengan tahapan-tahapan, tidak langsung menghakimi, tidak langsung memberikan hukuman. Biarkan siswa itu mencari solusinya terlebih dahulu. Nah, di sini di dalam modul 1.4 dia salah satu tugas demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini saya mengambil kasus ketika siswa kelas 5 sedang mengerjakan soal penilaian harian. Saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas 5, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ada video dari tugas contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa disaksikan. Bagaimana kabar Mbak Kristi hari ini? Baik, alhamdulillah. Mbak Kristi tahu tidak apa alasan Mbak Kristi dipanggil Dinda? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi gini nak, tadi Dinda melihat saat di kelas waktu mengerjakan ulangan, Mbak Kristi melihat jawaban temannya. Jawabannya Mbak Elsa. Betul tidak nak? Betul ya. Kegiatan itu disebut apa? Mencontek ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik ya. Jadi gini ya nak, mencontek itu merupakan suatu kesalahan. Ya, semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Yunda. Yunda juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Yunda tidak mencari siapa yang salah, tetapi Yunda akan membantu Mbak Kristi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tadi apa? Mencontek. Nah sekarang coba ceritakan dulu, apa alasannya Mbak Kristi tadi kok bisa mencontek? Tidak belajar. Kenapa? Aduh, main HP ya. Jadi Mbak Kristi semalam main HP. Berarti main HP-nya sampai malam, sehingga tidak belajar. Kasihkan main HP, lupa waktu ya. Tidak belajar, padahal hari ini ulangan. Tidak belajar, hari ini ulangan. Akhirnya tadi bisa mengerjakan tidak? Tidak bisa mengerjakan dan melihat jawaban temannya. Nah sekarang Mbak Kristi ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal kita masuk kelas 5 dulu? Ingat apa? Jujur ya, jujur. Nah sekarang di sini penting tidak nilai kejujuran untuk kita? Penting ya. Mencontek termasuk perbuatan jujur
atau tidak jujur? Tidak jujur ya. Jadi Mbak Kristi kan sudah tahu ya kalau mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Nah sekarang apa yang harus dilakukan Mbak Kristi agar Mbak Kristi tidak mencontek lagi? Kira-kira perbuatan apa yang akan dilakukan Mbak Kristi agar Mbak Kristi tidak mencontek lagi? Belajar. Ada lagi? Iya, di sini Mbak Kristi tidak apa-apa main handphone, tapi harus tahu waktu, ya. Ada lagi nak? Mengajarkan semampunya. Iya, mengajarkan semampunya ya. Nah sekarang kalau Bunda tanya, yakin bisa melakukan itu semua? Bisa. Yakin? Siap? Siap. Siap. Nah sekarang Mbak Kristi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Sekarang Bunda tanya, mulai kapan Mbak Kristi akan melakukan kegiatan yang sudah disebutkan tadi? Ada belajar lebih rajin, mengurangi main handphone, terus yang terakhir tadi mengerjakan semampunya atau sesuai kemampuan. Mulai kapan Mbak Kristi akan melakukan itu? Hari ini? Yakin bisa? Yakin bisa. Jadi mulai hari ini Mbak Kristi harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, siap? Siap. Nah, berarti mudah-mudahan ya setelah ini Mbak Kristi bisa memulai kegiatan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian semoga Mbak Kristi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang apa pastinya? Jujur. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jujur, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak yang solehah pastinya. Amin. Tos dulu dong. Nah, sekarang terima kasih ya untuk waktunya. Bisa kembali bermain dengan teman-temannya, ya. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di situ saya melakukan memposisikan diri saya sebagai manajer. Nah, tadi sudah ada saya karena ada siswa saya yang melakukan kesalahan dia mencontek, saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama saya menstabilkan identitas. Saya tanya dulu, salah tidak? Salah, tidak apa-apa. Kita meyakinkan dia agar dia tidak takut. Kemudian yang kedua, pada tindakan yang salah. Kita tanyakan kesalahannya, terus kemudian kita tanyakan apa alasannya dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar disiplin kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dengan harapan, semoga setelah sesi belajar ini membawa manfaat bagi kita semua, nih Bapak Ibu. Semoga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang masuk ke umpan balik ya. Kita sharing saja. Kita sharing apa misalkan yang ada yang jenengan di kelas saya seperti ini Bu, tidak ada. Di sini tadi sudah itu ya, tidak ada kita menggurui, kita sharing aja. Atau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oh iya, udah mau kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yunda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sangat mengapresiasi sekali pemaparan dari Bu Yunda tadi. Jadi saya sekarang menjadi tahu kalau ternyata hukuman dan penghargaan itu merupakan
masih sering sekali saya terapkan di kelas saya. Jadi ada hukumannya, ya ada penghargaan. Nah, ternyata itu termasuk ke identitas ganda tadi ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan begini Bu. Jadi apakah sebenarnya penghargaan ini untuk yang dari penghargaan dari guru ke siswa ini apa tidak boleh sama sekali Bu? Ya, ini yang buat saya dari tadi masih bertanya-tanya gitu Bu. Itu saja yang ingin saya tanyakan Bu Yunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranto untuk pertanyaannya. Ya, di sini tadi kan sesuai dengan teori kalau penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Penghargaan yang dimaksud di sini itu kan kalau kita mau memberikan penghargaan pasti di awalnya kita komunikasikan deh. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan dapat nilai 100 pertama kamu akan mendapatkan ini. Nanti kita sudah mengirim ini terlebih dahulu. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi di sini penghargaan yang tidak diperbolehkan itu yang sudah ada perjanjian di depan dan berupa barang. Nah, terus kita harus seperti apa untuk memotivasinya? Kita bisa memberikan pujian. Nah, pujian atau penghargaan verbal melalui kata-kata. Kan tidak mungkin ya kita di depan bilang, nanti kamu dapat 100 biar Bu Yunda puji, biar Bu Yunda nanti kita hargai. Kan tidak mungkin. Jadi kalau yang diperbolehkan itu penghargaan yang secara spontan, verbal. Kalau spontan, kalau kita memberikan penghargaan yang tidak diperbolehkan kan penghargaan berupa barang. Sudah kita buat perjanjian di depan, sudah kita komunikasikan, itu yang tidak boleh. Berarti sudah di planning, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau penghargaan verbal kan berarti spontan. Oh iya, dia dapat nilai 100 dengan waktu yang lebih cepat menyelesaikan tugasnya. Oh selamat ya nak, kamu ketinggalan lagi prestasimu. Nah seperti itu. Itu kan kalau kita memberikan penghargaan atau kita memberikan pujian deh, seperti itu tuh akan lebih tertanam pada diri mereka sampai kapanpun dia pasti akan terlihat dibandingkan kita memberikan penghargaan secara fisik atau berupa barang. Seperti itu. Ada lagi? Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin? Iya. Terima kasih untuk kata saya Bu Yunda. Mau tanya ini tentang berarti untuk rankingan. Yaitu rankingan kan kalau menurut saya itu ya penting. Makanya penting dalam artian itu harus diadakan rankingan. Soalnya apa? Kalau rankingan itu kan biasanya kalau rankingan kelas itu terdiri dari ranking 1, 2, 3. Nah, di situ harus ada rankingan karena untuk menjadi apa ya? Untuk teman-teman yang lainnya. Otomatis itu untuk semangat lah, supaya nanti untuk rankingan itu supaya anak menjadi semangat untuk belajar. Tujuannya kan supaya itu nanti bisa semangat. Nah, ya itu aja sebenarnya. Terima kasih Agus. Iya, itu yang masih menjadi pro kontra. Jadi gini, memang kalau kita tidak memberikan ranking, saya sendiri pribadi kalau kita tidak memberikan ranking itu anak tidak tahu ya. Oh, kadang-kadang anak yang bertanya, bisa dapat ranking berapa? Bisa dapat ranking berapa? Kalau dia tahu rankingnya dia termotivasi. Nah, di sini yang perlu kita benahi. Terus kita kan di sini kita sudah memasuki implementasi kurikulum merdeka, di mana semua itu tidak dinilai dari nilai akademik mereka saja. Kita bisa memotivasi mereka dari yang lainnya juga. Nah, di sini mungkin memang ya ini masih menjadi pro kontra. Makanya di dalam kita mungkin memberikan rankingan hanya mengumumkan saja deh. Tapi untuk di bukti rapatnya tidak ada rankingan. Jadi kita bisa memotivasi mereka dengan tadi kita memberikan restitusi, kita menyadarkan mereka. Jadi tidak harus kalau hanya sekedar rankingan berarti motivasi mereka ingin mendapatkan kepandaian atau mendapatkan ilmu hanya karena ranking. Kita harus kamu belajar, kamu menjadi anak pintar bukan karena ranking. Kamu belajar, kamu menjadi anak hebat untuk bekalmu di kemudian hari. Di situ jadi kita harus menanamkan dari dalam dirinya. Memang sangat sulit, saya sendiri juga masih seperti itu Bapak. Jadi makanya kita
ya. Karena memang promotornya di situ rankingan tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita tidak memberikan ranking, anak-anak pun tidak akan termotivasi untuk belajar. Kembali lagi di implementasi kurikulum sekarang, tidak ada namanya nilai-nilai itu, kita tidak menilai anak dari nilai akademiknya saja. Kita pembelajaran sudah terdiferensiasi. Jadi setiap anak itu mempunyai keunikan sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau sharing pengalamannya. Pak Agus gimana? Iya, memang masih pro kontra Pak Agus di sini. Kalau memang tidak diberikan sistem perankingan, tidak diperbolehkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak boleh memaksa anak. Kalau ranking itu berarti memaksa psikisnya yang kena. Tapi ya itu, kita bisa memotivasinya dengan menyadarkan dia. Mungkin tahap kalau mungkin di kelas, adanya kelas kecil ya mungkin susah untuk menyadarkan dia untuk belajar. Nanti bertambah di kelas yang lebih tinggi, kesadaran mereka untuk belajarnya pasti akan lebih di situ. Ini Ibu, programnya seperti ini. Jadi anak aku nggak usah sinau baik kok Pak Cirengking kok nggak masalah. Terkadang ada seperti itu. Dan ini membutuhkan kita pemahaman kepada orang tua. Bu, ranking nilai itu hanya angka. Apalagi sekarang ya, kita harus menerapkan karakter ke anak. Yang penting itu, kalau soal nilai ranking angka itu masih bisa. Ini angka itu masih bisa diubah. Tapi kalau karakter itu sudah tertanam pada diri mereka. Ya sama-sama kita berjuang. Karena saya sendiri juga masih pramutranya seperti itu. Kemarin waktu ada diskusi juga sama. Kita tidak diperbolehkan memberikan ranking, tapi regulasinya seperti itu, peraturannya dari pusat seperti itu. Berarti mau tidak mau kita juga harus melakukan regulasi itu. Kita harus mematuhi aturan itu. Waktu ada rupol orang Malaysia yang bertanya seperti itu, Bu, kenapa kok tidak dinilai dari angka, tapi rankingnya pakai nilainya pakai angka. Terus orang tua juga bertanya rankingnya, ya. Terus jawabnya juga sama Ibu. Ya kita coba jelaskan ke orang tua kalau regulasinya memang seperti itu. Kita sebagai pendidik hanya mengikuti aturan yang ada. Mungkin nanti ada perbedaan kurikulum, ada perubahan lagi, sudah berubah lagi. Gitu Ibu. Terima kasih. Padahal perankingan itu ya penyemangat si siswanya padahal kan. Iya, yang kita kan perankingan itu semangat siswa. Ternyata itu salah. Efeknya itu kebelakangan karena sekarang semua siswa itu dilihat dari bakat minat dan bakatnya, tidak hanya dilihat dari nilai angkanya saja. Jadi terkadang ada dia nilainya jelek deh Pak Agus, tapi dia mempunyai kemampuan di bidang olahraga. Nah di situ jadi yang menjadikan dia menjadi bakatnya dia di olahraga, dia kembangkan. Terima kasih. Ada lagi? Untuk perankingan ya, hanya sedikit untuk Bapak Ibu guru. Memang untuk di rapot tidak ada, kemudian kalau yang dulu ada, sekarang tidak ada, tidak boleh, memang tidak boleh. Namun sebagai untuk catatan Bapak Ibu guru sendiri saja yang tahu, ya, yang tahu Bapak Ibu guru sendiri. Atau terutama mungkin kalau orang tua mau tanya, ya khusus orang tua yang tanya saja. Itu yang diberitahu. Ya, tidak diumumkan, tidak usah diumumkan, tidak ditulis di rapot. Karena memang tidak ada. Tapi kita semua sebagai guru punya catatan sendiri tentang anak-anak didik kita. You know? Jadi sampai kita itu saja. Itu ya memang Dicatat di data kelas boleh. di daftar kelas ya nggak apa-apa, ditulis nggak apa-apa, yang penting tidak diumumkan di depan anak-anak, terus kemudian orang tua itu nggak usah diumumkan, kecuali kalau orang tuanya sendiri yang tanya. Biasanya waktu ambil rapot itu juga kan tanya, itu biasanya seperti itu. Yang khusus yang tanya saja itu yang diberitahu, sekaligus diberi tambahan seperti dari Ibu Yunda tadi. Jadi sekarang itu nilai tidak hanya dilihat dari angka saja, tapi juga dari bakat, minat, kemudian tingkah laku anak juga kan termasuk penilaian, ya, nilai sikap itu juga. Itu saja.
tambahan dari saya, mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru. Memang kita juga enak pakai ranking ya, kita bisa anak-anak itu. Memang tujuan kita itu sebetulnya tujuan saya itu supaya anak yang kurang itu bisa motivasi. Tapi mungkin juga ada yang berpendapat lain, tidak seperti itu. Kemudian anak yang lain juga mungkin yang bedanya itu nanti akan merasa terselir. Itu tujuannya seperti itu. Nah, monggolah kita sendiri bisa. Jadi yang penting untuk catatan Bapak Ibu guru sendiri saja, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nasir menambahkan, dan terima kasih untuk Bapak Guru hebat sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ya, kita saling berkolaborasi ya. Kalau tidak seperti ini kita tidak berkumpul, kita tidak bertukar pengalaman, kita tidak bertukar pengetahuan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata